Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan di pagi 26 November 2025 ini. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya dari Kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 8. Tapi sebelumnya mari kita mohon kekuatan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah beri hari yang baru, hidup yang baru bagi kami. Kami rindu menerima sapaan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dan hikmat bagi kami dalam melalui hari-hari yang masih Tuhan berikan bagi kami hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Allah kami sudah siap sedia menerimanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, Wahyu pasal 1 ayat ke-8, firman Tuhan berkata kepada kita, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, berdasarkan tema yang disediakan bagi kita, Alfa dan Omega, kita mengenal istilah ini merujuk kepada Allah, tepatnya pada Kristus Yesus. Yesus adalah Alfa dan Omega. Dalam tulisan Yunani, Alfa adalah huruf yang pertama dan Omega adalah huruf yang terakhir. Sehingga kita mengerti secara hurufiah, ini artinya bahwa Allah Yesus adalah yang pertama dan yang terakhir. Yang pertama dan yang terkemudian. Kenapa terkemudian? Karena kita tidak tahu bagaimana akhir dari dunia ini. Yang kita ketahui bahwa akan berkesudahan, dan itu semua dibawa kendali oleh Allah kita. Yesus yang adalah Alfa Omega juga mengingatkan kita bahwa Allah itu dalam diri Yesus adalah Allah yang kekal, yang tidak pernah bisa berhenti. Kekal dalam arti tidak ada habis-habisnya. Kita tahu dari penciptaan sampai dengan kesudahan, Ia adalah Allah yang berkuasa. Allah yang mengendalikan seluruh hidup makhluk di dunia ini. Allah yang kekal, yang Alfa Omega, adalah Allah yang akhirnya Ia menang. Ia berkuasa atas segala sesuatu. Dan Ia tidak pernah berubah. Tuhan, Ia adalah juru selamat bagi seluruh dunia sampai kesudahan. Itu yang disaksikan oleh penulis kitab Ibrani dalam Ibrani 13 ayat 8. Kita boleh baca sendiri Bapak Ibu. Tapi yang paling penting, saya mencatat bahwa Allah yang kekal, Alfa Omega dan tidak berubah, membuat kita segera ingin tahu apa sih yang tidak berubah dalam diri Yesus yang adalah Alfa Omega yang kekal itu. Saya mencatat paling tidak ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama,
yang tidak berubah, yang tetap sama dalam diri Yesus dari awal sampai kesudahan adalah kasih-Nya. Kasih Allah yang tidak pernah berubah. Itu yang disaksikan kepada kita oleh pemazmur, tertulis di Mazmur 103 ayat 17. Kasih setia Allah dari selamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu mereka. Dan Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39, khusus di ayat 39 berkata, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kuasa dunia atas, kuasa di bumi, di bawah bumi, bahkan kuasa kematian sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari Allah Bapa, dari kasih Yesus Kristus yang tidak pernah berubah itu. Itu artinya Bapak Ibu, bagi orang yang percaya, ia akan beroleh, ia akan dilindungi, dia akan diberikan kasih setia Allah yang tidak berubah itu. Aduh, firman ini luar biasa menetapkan hati kita. Sekalipun kita berada dalam tantangan yang berat hari ini, kita tahu tangan kanan Allah akan memegang kita. Kasih setia Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Lalu hal yang kedua, yang tetap sama, yang tidak pernah berubah dalam diri Yesus adalah kuasanya. Kuasa Allah dalam dirinya. Sebagaimana disaksikan di Efesus 1 ayat 19 sampai 21. Betapa hebat kuasanya bagi orang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan dalam diri Yesus Kristus. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, segala kekuasaan dan segala kerajaan di dunia ini. Itu artinya Bapak Ibu, yang percaya pada Yesus, bahwa Yesus akan berkuasa secara tetap dalam dirinya. Tidak ada satupun di dunia ini akan bisa mencelakai kita. Bahkan kita diberi kuasa. Paulus di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 menyaksikan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Judea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Demikian oleh kuasa Allah, murid-murid akan melakukan pekabaran Injil ke seluruh dunia. Tidak berhenti di situ, kita menyaksikan bahwa Yesus juga memberi tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Di Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18 ada paling tidak 4 hal tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Pertama, mereka akan mengusir setan demi namaku. Itu sebabnya dalam nama Yesus semua setan tidak ada yang berkutik, diusir dalam nama Yesus. Yang kedua, orang yang percaya akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Yang dimaksudkan adalah bahasa roh, yang mereka tahu artinya dan mereka bisa melakukannya. Yang keempat, Yesus juga katakan mereka akan memegang ular. Bahkan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Luar biasa kuasa Yesus. Dan yang keempat, mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Haleluya. Itulah tanda-tanda yang menyertai orang percaya oleh kuasa Allah yang tetap tidak berubah itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yang tidak akan berubah, yang tetap sama dalam kekekalan dalam diri Yesus
bagi orang percaya adalah janjinya tidak akan berubah, tidak akan dibatasi oleh waktu dan ruang. Tidak ada yang bisa membatalkan janji Allah. Sebagaimana Mazmur 12 ayat 7-9 menyatakan bahwa janji Allah itu sangat murni, bahkan bagaikan perak yang teruji kemurniannya saat pembentukannya, tidak akan pernah berubah. Itu yang kita temukan juga, janji Allah Yesus Kristus bagi orang percaya di Yohanes pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, bahwa setiap orang percaya tidak usah takut dan khawatir. Percaya saja kepada Allah dan kepada Yesus Kristus, sebab di rumah Bapa di surga banyak ruangannya. Dan Yesus akan datang menjemput orang percaya, supaya di mana Yesus berada, di situ pun kita yang percaya akan berada. Amin, Bapak Ibu. Sekali lagi, yang percaya kepada Yesus akan hidup dalam perjanjian dan akan menikmati hidup di dalam perjanjian sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah kita. Demikian firman Allah bagi kita. Yang adalah Alfa dan Omega, tidak pernah berubah, kekal sampai selama-lamanya, dalam kasih-Nya, dalam kuasa-Nya, dan di dalam janji-Nya. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kembali Tuhan. Firman-Mu sudah memberi kekuatan, ketetapan hati bagi setiap kami, bahwa Allah yang kekal, Alfa dan Omega, akan senantiasa tidak pernah berubah dalam kasih, dalam kuasa, dan di dalam janjinya kepada kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan memperbaharui setiap hati kami yang mendengarnya. Dan saat ini kami menaikkan syafaat kami tentang pelayanan di GBKP Runggun Cijantung. Engkau tahu betapa banyak tantangan yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan yang empunya gereja, Yesus yang adalah Alfa dan Omega, senantiasa memberkati pelayanan kami di sana. Kau memberkati pendeta kami, Pendeta Luther Efrata Girsang, beserta dengan Nora dan anak kami. Berkati juga semua pertua diaken emeritus, pertua diaken kami, beserta dengan semua Nora dan naras mereka. Berkati juga pengurus PJJ, pengurus kategorial, guru sekolah minggu, guru KKR, dan semua kepanitiaan tim yang sudah ada, serta semua yang Tuhan pakai dalam keberlangsungan segala pelayanan dan peribadahan di Runggun ini. Kami percaya Engkau akan memberkati pelayanan kami di Runggun Cijantung. Terima kasih Bapa, hari ini tubuh, roh, dan jiwa kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun setiap langkah kami, setiap perjalanan yang akan kami tempuh, setiap pekerjaan yang akan kami kerjakan hari ini. Kami percaya Tuhan berkati kami, Tuhan dengar doa kami, sebab kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kita berdoa dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.